Hai gua Andra, menurut gua ini salah satu variabel penting yang harus lu perhatikan ketika lu pengen mengenal karakter asli seseorang, atau lu lagi PDKT, atau lu relationship, atau lu lagi membuat sebuah pertimbangan untuk ke jenjang yang serius. Lu harus mindful sekali untuk memperhatikan hal ini. Apa itu? Yaitu perhatikan ketika dia itu lagi marah. Lo harus benar-benar mindful memperhatikan ini karena penting sekali. Terutama kalau lo ingin menghindari yang namanya KDRT gitu. Lo pengen mencegah diri lo dari KDRT. Dan lo harus tahu ya bahwa kekerasan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh pria, bisa dilakukan oleh wanita juga gitu. Dan korbannya itu tidak selalu wanita, bisa pria juga. Bahkan kalau korbannya pria, itu terkadang tidak terlalu banyak diekspos. Karena apa ya? Yang menurut gua pria yang baik yang nggak akan melawan juga, nggak akan kekerasan lagi kalaupun wanitanya itu melakukan kekerasan ke dia gitu. Yang gue sering temuin dalam kasusnya itu, ya mereka diem aja, cuma jadinya ada yang jadi trauma gitu. Kalau misalkan lo belum pernah ya, itu seseram itu sih, walaupun wanita ya yang melakukan kekerasannya. Bahkan ada kok wanita tuh yang kalau marah tuh bisa sampai nendang perut suaminya gitu. Bisa se-ekstrem itu ada. Dan itu real. Yang harus lo perhatiin ya tentang ketika dia marah itu adalah perhatikan penyebabnya. Penyebab dia marah itu apa? Trigger dia marah itu apa? Masuk akal enggak? Logis dan rasional enggak gitu? Ini penting ya. Karena banyak orang itu yang mengabaikan pasangannya itu marah karena hal-hal yang enggak logis dan hal-hal yang enggak rasional, Kak. Dan mengabaikan sampai dia itu masuk ke fase pernikahan atau sesuatu yang lebih serius karena berpikir mungkin nanti ketika menikah itu akan berubah, padahal bisa jadi lebih parah gitu dari pas relationship. Intensitas kegilaannya dalam marah-marah, kayak salah satu contohnya ya yang gak rasional, gak logis, kayak gak ada bukti, nggak ada buktinya, nggak ada faktanya gitu. Dia nggak punya bukti juga, nggak punya dasar, terus tiba-tiba marah-marah gitu, duduh. Dan itu tuh ekstrim gitu marahnya. Nah itu tuh bisa lebih ekstrim lagi ketika di menikah gitu. Kalau lu abaikan itu dan terus lanjut, bisa jadi. Yang kedua itu adalah perhatiin bagaimana dia itu mengekspresikan marahnya. Bagaimana cara dia itu mengungkapkan kemarahannya. Bagaimana cara dia mengkomunikasikan marahnya. Atau bagaimana cara komunikasi dia ketika lagi marah gitu. Lo harus benar-benar detail ya. Apakah misalkan tiba-tiba berubah 180 derajat gitu, atau tiba-tiba jadi melakukan kekerasan. Menurut gue itu harus menjadi sebuah pertimbangan penting ya. Ya karena masa lu mau jadi samsak seumur hidup sih gitu kan. Karena ya bahaya juga, apalagi kalau lu pengen punya anak gitu. Kesian.
kasihan lu, kasihan anak lu gitu. Terus bagaimana cara dia itu mengelola marahnya? Dan bagaimana cara dia itu menenangkan dirinya kalau lagi marah? Dan biasanya pola ini itu terbawa sampai menikah atau bisa jadi lebih parah gitu. Ada juga kan yang kayak kalau marah tuh misalkan jedar atau diem, tapi nanti besoknya tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nah itu bisa sampai menikah tuh kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba aja kayak orang nggak kenal serumah gitu, tapi ya nanti nunggu dia cooling down terus tiba-tiba kayak nggak terjadi apa-apa dan nggak mau membahas gitu. Kalau gue sih tipe yang mau membahas, tapi kalau misalkan udah cooling down gitu biar efektif, efisien, percuma. Soalnya kalau masih sama-sama panas gitu, bukannya menyelesaikan masalah, cuman ribut gak jelas gitu. Jadi biasanya gue nunggu gue cooling down dulu minimal, supaya gue bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik juga, dan gue tidak menyakiti dia lah gitu dengan kata-kata gue masih menjaga rasa hormat gue gitu. Artinya kalau gue masih seperti itu. Dan lu juga perhatiin gitu, lu bisa nerima nggak kemarahan yang seperti itu. Dan ada juga kan yang teriak-teriak gitu, atau nggak tahu tempat, atau nggak tahu sikon gitu kalau marah-marah. Nah lu bisa terima nggak? Dan bayangin kalau misalkan lu kepikiran pengen nikah sama orang ya, lu bayangin itu seumur hidup lu akan terjadi. Nah lu sanggup nggak? Kalau misalkan sanggup sih kayaknya ya sudah, silakan gitu, lanjutkan ke jenjang yang serius. Coba kalau lu merasa kayaknya it's not okay, apalagi untuk jangka panjang atau seumur hidup, ya udah jangan gitu. Atau misalkan lu lihat bagaimana dia itu ketika misalkan menyelesaikan masalah gitu ya, ketika dia lagi marah atau ketika di kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, apakah dia itu masih bisa menghargai lu atau tidak, tuan. Karena sebenarnya kemarahan tuh hanya salah satu emosi saja kok gitu. Cuman ketika seseorang itu punya masalah dengan pengelolaan emosi marah ini, itu sesuatu yang bisa jadi itu membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri juga gitu. Dan menurutku ya, orang bisa sampai melakukan kekerasan atau bahkan sampai membunuh suami atau istrinya itu nggak mungkin tiba-tiba. Biasanya diawali sama verbal abuse dulu. Jadi memang verbal abuse itu memang tidak selalu berakhir dengan physical abuse, tapi yang salah satu hal yang bisa men-trigger orang sampai physical abuse, bahkan bisa sampai membunuh suami atau istrinya, itu pasti diawali dengan verbal abuse dulu gitu. Ya kemungkinannya kecil banget gitu, karena biasanya orang khilaf itu kan kalau ya misalnya cekcok terus-terusan, terus berakhir lost control dan melakukan hal yang destruktif gitu. Atau misalkan terlalu banyak menahan menumpuk jadinya, jadi sekali keluar itu ceder gitu. Nah lu itu harus bisa ngukur tuh, lo itu punya pengendalian diri yang bagus tidak ya. Maksudnya ini ya lu juga harus mengukur diri lu sendiri. Jangan lu
mengukur kemarahan orang lain bisa dikelola atau tidak, tapi lu nya tidak mengelola kemarahan lu, itu lu lagi ngapain gitu menurut gua. Kalian sama aja, percuma juga ya. Dia emosinya oke, pengelolaan emosi oke, tapi lu enggak, itu ya sama saja. Cuma atau misalkan perhatiin juga apakah dia itu tipe orang yang selalu memancing emosi lu gitu. Kayak lu tuh kalau sama dia bawaannya emosi jiwa gitu. Entahlah, entah karena kata-katanya, entah karena perilakunya, entah karena apalah gitu. Nah itu perhatiin tuh yang kayak gitu juga. Jangan diabaikan. Jangan terlalu berpikir bahwa suatu saat dia akan berubah. Udah, lu perhatiin aja, lu bisa terima dulu atau enggak gitu. Itu menurut gua lebih fair dan lebih clear dibandingin lu berpikir suatu saat dia akan berubah, ada keajaiban. Jangan menjebak diri sendiri dan jangan menjebak orang lain, ingat ya. Apalagi untuk gue yang nggak mau merubah-rubah orang lain gitu, gue nggak pakai standar suatu saat dia berubah, enggak. Biasanya gue pakai standar ya, gue bisa terima dulu atau enggak gitu, baru lanjut. Terus perhatiin juga gimana dia marah sama lu dan bagaimana dia marah sama orang lain. Karena ada beberapa yang terjadi perubahan ekspresi marah itu ya. Ya maksudnya mungkin kan karena mungkin kalau baru awal-awal kenal atau baru awal-awal relationship sama lo itu masih honeymoon period gitu ya. Jadi masih diperhalus dan dipercantik marahnya gitu, diperlembut. Jadi lu juga perhatiin gitu, dia kalau marah ke orang lain kayak gimana. Karena bisa jadi ya one day mungkin ketika honeymoon period ini hilang atau sudah menikah, dia akan memperlihatkan sisi itu juga ke lu gitu. Nah, lu ready nggak gitu? Perhatiin itu. Terus, dan ini tuh bukan berarti lu sengaja cari-cari masalah biar dia marah ya, enggak, jangan. Maksudnya lu selalu mindful aja, selalu perhatiin gitu. Kalau nanti dia ada marah, itu perhatiin penyebabnya, jenis kemarahannya, bagaimana perubahan dia ketika marah dan tidak marah gitu. Dan menurutku ya ini bisa membantu lu mencegah dari KDRT juga ya, karena ya kalau lu belum nikah udah lihat dia kalau marah bisa melakukan kekerasan fisik, verbal maupun fisik, kalau ya janganlah, dan dilanjutkan. Sayangi diri lo harus bisa menjaga diri lo. Lalu itu berarti gitu, lo pantas untuk diperlakukan dengan baik, apalagi kalau lo sudah memperlakukan orang dengan baik gitu. Karena lo harus pakai perhitungan jangka panjang dalam menerima seseorang itu gitu. Kesanggupan lo tuh jangan lo terlalu gampangin sesuatu yang sebenarnya tuh udah kelihatan red flag ini gitu. Karena mengakhiri pernikahan itu tidak semudah itu, dan lo harus tahu ketika lo menikah itu akan lo sangat punya banyak sekali irisan dengan orang itu, akan lo sangat banyak terpengaruh. Dan ada riset menarik menurut gue tentang ini. Jadi ada beberapa, jadi itu tuh meriset orang-orang yang sudah menikah ya. Jadi ini riset psikologi tentang, jadi sampelnya itu orang-orang yang udah menikah, dan beberapa orang yang hipertensi itu
memang darah tingginya itu ya selalu kumat ketika lagi dekat sama pasangannya gitu. Jadi toxic relationship itu bukan cuma nggak baik untuk mental lo, tapi juga untuk kesehatan lo gitu. Karena itu bisa sampai berpengaruh ke ya kesehatan fisik. Kayak hipertensi itu ya karena mungkin lo tidak sadar bahwa ketika lo bersama dia itu ternyata lo emosi jiwa terus gitu. Perhatikan itulah gitu. Atau kalau bisa sih lo punya banyak waktu ya sama dia, jadi bisa kelihatan juga gitu kayak apakah dia itu tipe orang yang bisa ngamuk-ngamuk karena hal kecil gitu. Lo bisa bayangin aja kalau sama hal kecil aja dia bisa sengamuk itu tuh, apalagi mungkin hal besar gitu. Kayak gitu sih ya, walaupun mungkin ya bisa juga ya dalam pernikahan itu ada pendewasaan gitu tentang hal yang kayak gini, cuman menurutku akan lebih clear kalau lu sudah mempersiapkan diri dari awal tentang jenis kemarahan pasangan lo ini gitu. Apalagi kalau lu serumah, lu kalau pacaran doang itu ya kalau nggak cocok itu lu bisa putus atau ya udah orang beda rumah gitu kan. Udah nikah lu serumah, gila wah. Kalau lu nggak cocok sama kemarahannya atau ya kalau marah lu harus jadi samsak gitu kan, itu seram banget gua. Harus diperhatiin ya, dan jangan pakai cara-cara yang ngaco gitu, kayak misalkan lu coba nikah biar berubah, lu coba punya anak biar pasangan lu berubah. Masalahnya itu nggak menjamin pasangan lu berubah, belum tentu. Itu sama kayak gambling gitu, karena kemungkinan dia tidak berubah dan mungkin lebih parah itu bisa jadi gitu. Jadi ya buatlah keputusan yang benar-benar dengan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas, yang logis, yang rasional, supaya keputusan lo itu bijaksana gitu, terbaik untuk lo, terbaik untuk pasangan lo juga. Lalu kalau memang ya lebih bagus lagi kalau misalkan dia punya gangguan sama mengelola kemarahan atau gangguan dalam mengelola emosi dan dia menyadari dan dia mau sembuh atau mau dibawa ke psikolog atau ke psikiater, itu lebih bagus lagi. Karena memang beneran bisa membahayakan orang sekitarnya sih sebenarnya ketika gangguan pengelolaan emosi kemarahan ini gitu. Apalagi kalau yang tadi, kalau marah itu fisik gitu, kekerasan fisik. Kayak gitu aja. Makasih banyak buat yang nonton sampai akhir, makasih banyak udah mengapresiasi karya gue, dan makasih banyak buat semua kebaikannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan.